Part kelima Alibaba halaman ke-8. Kecil adalah besar yang baru. Dalam buku Small is the New Big Penguin 2006, guru pemasaran Seth Godin menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan toko besar seperti Walmart dan The Home Depot yang mendesak usaha kecil keluar dari pasar kini menghadapi persaingan sengit dari ceruk pasar, niche market, dan dagang L dengan efisiensi tinggi. Menurutnya sekarang sukses tidak akan lagi milik perusahaan-perusahaan besar yang bersekutu erat dengan Wall Street dan mereka yang menikmati rantai suplai global sepenuhnya. Justru yang datang belakanglah yang memanfaatkan platform serta menjalankan pasar dua sisi seperti Google, Amazon, eBay, dan Alibaba merupakan model-model baru bagi kesuksesan. Dia mengemukakan bahwa ada dua rahasia untuk memanfaatkan sebuah platform dengan sukses. Yang pertama, melibatkan penghimpunan sejumlah memadai pengusaha kreatif yang beroperasi pada tingkat paling dasar dan melakukannya dengan ongkos paling rendah. Yang kedua, melibatkan penyediaan layanan dengan kualitas tertinggi pada platform sehingga bisnis dari platform bisa menciptakan ruang komersial mereka sendiri dan bagi mereka sendiri. Dalam abad informasi saat ini, karakteristik produksi spesifik menentukan kelayakan hidup perusahaan-perusahaan kecil. Hal menakjubkan tentang bisnis platform adalah siapa saja yang memiliki partisipan akar rumput paling kreatif, dialah yang sanggup menguasai seluruh ruang dan bisa menguasai lapangan. Di hadapan sebuah lingkungan kompetitif yang terus-menerus berubah, perusahaan-perusahaan kecil yang gesef dan kreatif memiliki kemampuan untuk menangguk sukses dalam sekejap, tetapi bisa juga lenyap dalam sedetik. Niat kreatif dan kemampuan sebuah perusahaan kecil bisa sukses, tetapi bisa juga gagal. Meski begitu, melalui dinamika dan inovasi, jumlah pengusaha berlipat ganda dan menciptakan efek tumpahan spillover effect yang menciptakan energi positif bagi pembangunan masyarakat yang sejahtera dan kuat. Salah satu alasan usaha kecil itu indah adalah bahwa semua orang perhitungan. People matter. Undang-undang usaha kecil Amerika Serikat mengungkapkannya dengan sederhana dan jelas. Hanya melalui persaingan penuh dan keberadaan pasar bebas, kebebasan terjun ke dalam dunia usaha, dan peluang bagi ekspresi serta pertumbuhan prakarsa personal, juga penilaian individual bisa dijamin. Pelestarian dan ekspansi persaingan semacam itu bukan hanya mendasar bagi kesejahteraan ekonomi, tetapi juga bagi keamanan bangsa ini. Keamanan dan kesejahteraan semacam itu tidak bisa diwujudkan kecuali kapasitas aktual dan potensial usaha kecil didorong dan dikembangkan. Godin mengungkapkan lebih jauh dari small is the new big. Kecil adalah besar yang baru karena kecil memberi Anda fleksibilitas untuk mengubah model usaha Anda ketika pesaing Anda mengubah model bisnis mereka. Kecil berarti Anda bisa mengatakan kebenaran dalam blog Anda. Kecil berarti Anda mempercayakan usaha menjemukan berdampak rendah seperti manufaktur dan pengiriman dan penagihan dan pengepakan kepada pihak lain, seraya tetap mempertahankan seluruh kekuasaan karena Anda menginvestasikan sesuatu yang luar biasa dan menuturkan kisah Anda kepada orang yang mau mendengarnya. Sebuah kantor hukum atau kantor akuntan atau biro iklan kecil meraih sukses karena mereka bagus, bukan karena mereka besar. Begitu cerdas perusahaan-perusahaan kecil dengan senang hati menyewa jasa mereka. Sebuah restoran kecil dengan pemilik yang menyambut Anda secara pribadi, sebuah dana ventura kecil tidak perlu mendanai ide-ide besar yang buruk untuk menjalankan modal mereka. Mereka bisa melakukan investasi kecil dengan ide-ide bagus. Kecil adalah besar yang baru hanya jika orang yang menjalankan yang kecil itu berpikiran besar. Alibaba adalah sejenis perusahaan semacam itu.
Alibaba mampu menciptakan jenis-jenis perusahaan kecil adalah besar yang baru dalam jumlah yang tak terhingga. Sebuah model pertumbuhan baru tumbuh dengan membebaskan kewirausahaan akar rumput. Model klasik pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada pertumbuhan dalam nilai pasar barang dan jasa suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Cara tradisional mengukur pertumbuhan itu adalah dengan memperhitung persentase peningkatan produk domestik bruto (PDB) real. Model pertumbuhan klasik Ricardian dideskripsikan sehubungan dengan produksi dan peningkatan produksi dalam perekonomian pertanian. Menurut teori ini, jika salah satu faktor produksi meningkat, hal itu akan menyebabkan meningkatnya produksi secara keseluruhan, tetapi dalam laju progresif yang lebih rendah. Ini mengasumsikan faktor-faktor yang lain tidak berubah termasuk teknologi. Faktor-faktor produksi yang dimaksud di sini meliputi tenaga kerja, modal, dan tanah. Pada akhirnya, mengingat keuntungan yang menyusut, laju peningkatan secara keseluruhan merosot hingga mendekati nol. Model pertumbuhan neoklasik adalah produk revolusi industri. Dalam model ini, waktu kerja, modal, volume produksi, dan investasi tetap penting. Akan tetapi perubahan dalam teknologi menjadi lebih penting daripada akumulasi kapital. Dengan model ini, laju pertumbuhan jangka panjang perekonomian ditentukan oleh rata-rata tabungan model Harrod-Domar atau oleh teknologi model Slowson. Meski begitu, laju akumulasi modal tabungan dan kemajuan dalam teknologi tetap tidak dijelaskan dalam model ini. Model yang dimunculkan secara internal atau model pertumbuhan endogen berusaha mengatasi dogma keuntungan yang merosak secara progresif ataupun anggapan tentang sesuatu keadaan stabil. Hal itu dilakukan dengan memasukkan modal manusia dalam persamaan. Dengan kata lain, model ini meningkatkan produktivitas dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja. Selain itu juga memberikan penjelasan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan jangka panjang di sebagian besar negara barat. Model ini menyatakan bahwa keuntungan dalam modal manusia meningkat secara progresif, sedangkan untung pada modal keuangan tidak berubah. Karena itulah pertumbuhan ekonomi tidak menurun dalam akumulasi modal. Dengan demikian tidak pernah bisa mencapai sebuah keadaan stabil. Fokus penelitian dalam bidang ini adalah meningkatkan faktor-faktor yang menentukan dalam peningkatan modal manusia seperti pendidikan dan pelatihan ataupun perubahan teknologi seperti inovasi. Modal pertumbuhan ekonomi baru. Edmund Phillips, pemenang hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2006, menyatakan keyakinannya bahwa hanya inovasi akar rumput berkelanjutan yang bisa menjamin kemakmuran suatu negara. Dia tidak percaya pada kekuatan explanatoris model-model pertumbuhan klasik yang didasarkan pada sumber daya. Dia juga tidak percaya bahwa model neoklasik cukup meyakinkan dengan fokusnya pada modal sumber daya manusia dan perubahan teknologi. Dia merasa bahwa sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan harus dicari dalam dinamika ekonomi, artinya dalam hasrat, kemampuan, dan niat rakyat untuk berinovasi. Phelps mengutip hasil sebuah studi yang dilakukan McKinsey. Di antara setiap 10.000 ide untuk bisnis baru, 1.000 perusahaan benar-benar didirikan, 100 mendapatkan dana ventura, 20 memasuki penawaran publik perdana IPO dan menghimpun dana dari pasar saham, dan 2 lainnya menjadi pemimpin pasar. Mengingat peluang ini memiliki partisipan akar rumput berbasis luas dalam inovasi adalah kunci bagi pengembangan lebih banyak pemimpin pasar yang bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi. Ide Phelps berkenaan dengan cara dinamika merangsang pertumbuhan ekonomi sudah diuji dan diverifikasi secara sistematis. Dia membagi waktu yang diberikan seseorang pengusaha pada pekerjaannya ke dalam 2 kategori. Yang pertama, waktu diberikan untuk berproduksi yang cukup untuk memastikan kelangsungan aspek-aspek kehidupan yang diperlukan.
Yang kedua, waktu diberikan untuk produksi inovatif. Jenis inovasi yang diberikan individu kesenangan kesuksesan. Kewirausahaan memiliki 3 bagian komposisi. Pertama, melibatkan para pengusaha itu sendiri yang bekerja bukan hanya untuk menopang nafkah, tetapi juga untuk tumbuh. Yang kedua, melibatkan lembaga-lembaga sosial yang memberi pengusaha kemampuan untuk menjalankan operasi bisnis tanpa hambatan. Yang ketiga, melibatkan pemerintah yang mengorganisasi kerangka sistematisnya untuk melindungi kemampuan-kemampuan inovatif individu dan kemampuan mereka untuk menciptakan perusahaan-perusahaan rintisan. Im Lauray melangkah lebih jauh dalam mengembangkan teorinya sendiri tentang pengusaha. Dengan fokus pada kerja inovatif, teori ini menentang dogma mazhab neoklasik yang memaksimalkan efek manusia sebagai agen-agen rasional. Lebih jauh, dia meminjam dari teori klasik tentang pengusaha dalam tradisi Max Weber dan Joseph Schumpeter. Dari tradisi klasik ini serta data empiris, dia merasa bahwa kerja kreatif dan vitalitas adalah apa yang paling mencirikan para pengusaha. Dia mengajukan hipotesis 2 kategori kerja, yang satu terlibat dalam produksi barang-barang subsisten dan satu lagi terlibat dalam produksi kreatif. Dan dia mengasumsikan bahwa seseorang pengusaha lebih suka terlibat dalam kerja kreatif sebagai agen rasional dan bukan hanya bekerja untuk menopang dirinya. Kondisi-kondisi yang diperlukan untuk memaksimalkan kepuasan personal dengan demikian menghendaki agar nilai marginal produksi barang yang diperlukan harus lebih besar atau setara dengan nilai marginal produksi kreatif. Lauray merancang sebuah model dinamis yang menggabungkan 2 jenis kerja itu, 2 periode dan 2 produk. Dia memasukkan modal awal ke dalam persamaan kami memaksimalkan kebahagiaan pengusaha rasional ini. Model ini memprediksikan bahwa sebuah unit tambahan modal awal memunculkan efek substitusi dalam periode pertama, tetapi kemudian sebuah efek komplementerlah yang secara positif berkaitan dengan modal awal. Lauray 2005 menegaskan bahwa kesejahteraan ekonomi rakyat bertumpu pada kekuatan perekonomian dan bahwa di balik perekonomian yang kokoh dan seimbang pasti ada sebuah sistem pasar dinamis yang dimana kepemilikan usaha swasta merata di mana-mana, kecil dan bersifat lokal. Menggunakan data bisnis dan makroekonomi dari seluruh negara bagian Amerika Serikat, Lauray memperkenalkan konsep densitas bisnis, sebuah model ekonomi spasial dan pengujian statistik memperlihatkan bahwa sebuah korelasi signifikan antara densitas bisnis dan kesejahteraan ekonomi di tingkat negara bagian. Hasil-hasil yang diperoleh juga menunjukkan bahwa sebuah kerapatan bisnis yang lebih tinggi terkait dengan kemiskinan lebih rendah dan disparitas lebih rendah antara yang kaya dan miskin. Lauray 2011 membedakan 2 jenis pekerjaan dalam proses perintisan sebuah perusahaan. Satu jenis menggunakan sebuah kontrak untuk mengonfirmasi pekerjaan yang diberikan majikan kepada karyawan. Jenis ini dengan demikian didefinisikan sebagai pekerjaan kontraktual. Jenis satunya lagi adalah pekerjaan rintisan startup yang diberikan pengusaha kepada dirinya sendiri. Hanya sedikit persentase pekerjaan rintisan yang disertakan dalam statistik pekerjaan resmi di negara manapun. Biro Sensus Amerika Serikat membedakan bisnis ke dalam 2 kategori, perusahaan-perusahaan majikan yang mempekerjakan karyawan versus perusahaan non-majikan yang tidak mempekerjakan karyawan. Menggunakan data dari 3 basis data berkenaan dengan situasi di Amerika Serikat, yakni studi panel dinamika kewirausahaan, panel study of entrepreneurial dynamics, survei perusahaan Kaufman Firm Survey, dan survei pemilik usaha Survey of Business Owner tahun 2002. Penelitian menunjukkan hasil berikut. Rata-rata
Tiap perusahaan majikan rintisan baru bisa menciptakan 5,8 posisi pekerjaan, termasuk 4,4 pekerjaan yang diberikan berdasarkan kontrak dan 1,4 pekerjaan rintisan. Masing-masing perusahaan dan majikan bisa menciptakan rata-rata 1,2 pekerjaan rintisan. Rata-rata setiap pendiri perusahaan meletakkan 33,1 jam per minggu dalam kewirausahaan dan rintisan. Menurut perkiraan yang diturunkan dari 3 basis data itu antara tahun 1997 dan 2008, di samping menciptakan lebih dari 1 juta posisi kerja yang diberikan berdasarkan kontrak, 2,5 juta orang lagi pada saat yang sama menciptakan peluang kerja rintisan mereka sendiri di Amerika Serikat. Hal ini signifikan sehubung dengan kebijakan pemerintah Tiongkok sendiri. Kebijakan-kebijakan yang jelas harus mendorong aktivitas kewirausahaan yang menghasilkan perusahaan-perusahaan rintisan. Para pengusaha tidak hanya menciptakan pekerjaan kontraktual bagi orang lain, tetapi juga, dan ini jauh lebih penting, mereka menciptakan pekerjaan untuk mereka sendiri. Dalam hal ini, barangkali kontribusi terbesar Alibaba adalah menyediakan kesempatan bagi jutaan rakyat biasa untuk merintis perusahaan mereka sendiri. Sekian, ini dari halaman 8 sampai halaman 14. Besok lanjut ke halaman 15. Sekian, bye bye.